Selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 3 Desember 2023. Sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Bersama saya Muhammad Azril Nasution, berikut kita simak informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, sebanyak 35 rumah dilaporkan rusak berat akibat bencana alam banjir dan longsor di Desa Simanglampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang, Hasundutan. Selain merusak rumah warga, longsor material bebatuan yang menerjang pemukiman warga juga merusak sejumlah fasilitas umum, yakni tempat ibadah, gereja, sekolah dasar, lampu penerangan jalan umum, dan lainnya. Kadis Kominfo Humbang Hasundutan Batara Frans Siregar mengatakan saat ini pihak pemerintah Kabupaten Humbahas masih berupaya keras untuk melakukan proses normalisasi dan pembukaan akses jalan yang menghubungkan Bakti Raja Muara. Untuk penanganan longsor, telah diturunkan sejumlah alat berat yakni 2 unit eskavator, 1 unit wheel loader, 1 backhoe loader dibantu 100 personel Polri, 90 personel TNI, dan 4 orang tim Basarnas Pos Parapat. Untuk memaksimalkan penanganan longsor, seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Lintas OPD juga diterjunkan ke lokasi. Batara juga menjelaskan bahwa bencana longsor diduga karena pergeseran tanah di lokasi longsor. Untuk memperlancar proses normalisasi, masyarakat diminta tetap tenang dan menjauhi lokasi bencana. Kita kan punya koordinasi di grup OPD, jadi semua selain langsung turun semalam semua ke sini untuk melakukan pengecekan dan memperhatikan para korban lah, masyarakat. Upaya kita yang pertama seperti Bapak lihat ini sudah mengumpulkan 4 alat untuk melakukan normalisasi dan rehabilitasi, begitu juga dengan untuk masyarakat yang terdampak, yang selamat, yang mengungsi, sudah disediakan penampungan, juga disediakan ini Pak, pangan dan sandang. Jadi yang pasti yang pertama kita utamakan kebutuhan primernya lah, yang mendasar. Sementara itu pemirsa, Polres Humbahas mengerahkan 150 personil untuk mengevakuasi dan memberikan bantuan kepada masyarakat korban longsor di Desa Simanglampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbahas. Bencana alam tanah longsor yang terjadi akibat hujan deras yang mengguyur Kecamatan Bakti Raja Kabupaten Humbahas kemarin mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 12 warga hilang. Selain itu, longsor juga menyebabkan 12 unit rumah warga, 1 unit sekolah dasar, serta asrama di Bakti Raja turut tertimbun material longsor. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Humbahas, TNI, dan Dinas Kesehatan dibantu masyarakat masih melakukan pencarian korban. Kapolres Humbahas AKBP Hari Adrianto mengatakan petugas gabungan berupaya melakukan patroli air di sekitaran danau untuk mencari korban yang masih belum ditemukan. Selain itu, beberapa personil disiagakan di setiap persimpangan jalan menuju Kecamatan Bakara untuk mengarahkan para pengguna jalan yang melintas berhati-hati. Ikatan kita dengan Basarnas, dengan BPBD, dengan Pak Bupati dan DIM bahwa batu akan didorong ke danau. Ya. Nah, ini perlahan-lahan karena kalau kita lihat material batunya ini, waduh, sangat banyak. Sementara itu, saat ini Polres Humbahas sudah mendirikan dapur umum di sekitar lokasi bagi masyarakat yang terkena dampak longsor tersebut. Pemirsa, tim Basarnas dan BPBD Humbang Hasundutan dibantu TNI Polri dan masyarakat melakukan relokasi bahan material pasca banjir dan longsor dengan menggunakan sejumlah alat berat. Peristiwa banjir bandang dan longsor yang terjadi pada Jumat kemarin mengakibatkan sejumlah rumah penduduk rusak tertimbun ratusan kubik tumpukan batu besar. Akibatnya banyaknya material lumpur serta batu yang menutupi lokasi menyulitkan tim untuk melakukan pencarian korban. Sejumlah ekskavator dikerahkan untuk mencari korban yang saat ini diduga masih tertimbun bahan material lumpur dan bebatuan. Menurut Kadis Kominfo Humbahas, pemerintah terus melakukan pencarian korban di sejumlah titik lokasi banjir
banjir dan longsor serta penanganan korban. Selain itu, sejumlah posko darurat penanggulangan bencana, dapur umum dan layanan kesehatan juga telah didirikan. Sebanyak 50 orang kepala keluarga untuk sementara ini diungsikan dan ditampung di kantor Camat Bakti Raja. Akibat banjir dan longsor tersebut, sebanyak 35 rumah penduduk, 1 rumah ibadah, 1 penginapan, dan 1 sekolah rusak serta 5 hektar lebih lahan pertanian ikut terendam banjir. Di Pemkab sendiri Pak, apa ya upaya kita yang kita lakukan Pak? Upaya kita yang pertama seperti Bapak lihat ini sudah menemukan 4 alat untuk melakukan normalisasi dan rehabilitasi, begitu juga dengan untuk masyarakat yang terdampak, yang selamat, yang mengungsi, sudah disediakan penampungan, juga disediakan ini Pak, pangan dan sandang. Jadi yang mau saya sampaikan kepada masyarakat, mari kita tunggu proses ini, kita jalani, jangan berbondong-bondong ke lokasi ini supaya proses normalisasi dan mungkin rehabilitasi bisa berjalan lebih lancar lah, sehingga Sementara itu, menurut sejumlah warga, musibah ini terjadi karena adanya banjir kiriman dari perbukitan yang membawa bongkahan batu besar serta batang pohon dan air yang bercampur lumpur di pemukiman warga. Selain melakukan relokasi untuk pencarian dan penanganan korban terdampak, pihak Pemda Humbahas akan segera melakukan investigasi penyebab terjadinya banjir dan longsor. Sementara bagi masyarakat yang bermukim di sepanjang aliran tebing, pihak BPBD menghimbau kepada warga agar melakukan evakuasi mandiri jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi lebih dari 1 jam. Sementara itu, pemirsa, di Kabupaten Mandailing Natal, hujan deras di wilayah tersebut membuat Sungai Aek Nagali di Desa Sirambas, Kecamatan Penyambungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal meluap. Luapan air sungai tersebut dikhawatirkan merusak lahan persawahan para petani. Puncak musim hujan yang mulai terjadi di Kabupaten Mandailing Natal membuat debit air sungai terus naik. Seperti pada Jumat lalu, puluhan hektar lahan persawahan warga terendam banjir dan menyebabkan tanaman padi petani yang berusia 1 hingga 2 bulan ikut gagal. Peristiwa banjir luapan ini sudah sering terjadi di lahan pertanian warga akibat jebolnya tanggul penahanan air. Selain mengancam lahan persawahan petani, puluhan rumah warga di Desa Sirambas juga terendam luapan banjir. Meluap ke persawahan warga terancam. Terus ada berapa hektar kira-kira? Yang terancam gagal panen hampir sih puluhan hektar. Terus takutnya terus-terusan hujan kayak gini kan lahan persawahan warga terancam gagal panen. Terus harapannya Pak? Harapannya sih yang Sungai Aek Nagali ini yang rawan-rawan banjir maunya didek sih biar agak aman persawahan warga. Warga berharap pemerintah daerah melakukan normalisasi sungai agar luapan air sungai yang kerap meluap ke lahan persawahan warga tidak terjadi kembali. Pemirsa, informasi lainnya dapat Anda saksikan usai jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Lomba pidato antar SMA sederajat diharapkan melahirkan pelajar Pancasila generasi emas dengan wawasan kebangsaan. Kodam 1 Bukit Barisan beri apresiasi kepada nilai tertinggi. Para juri mengumumkan nilai tertinggi peserta lomba pidato antar pelajar SMA sederajat dalam rangka komunikasi kreatif tahun ajaran 2023 di Kodam 1 Bukit Barisan Jumat sore. Panitia menghadirkan para dewan juri dari Kodam 1 Bukit Barisan, Lembaga Penyiaran Publik TVRI dan RRI untuk mencari 6 besar tertinggi dari 15 sekolah. Adapun tema pidato yang diangkat adalah komunikasi sosial kreatif dan tema kreatif dan inovatif di era kompetitif. Kegiatan lomba pidato ini merupakan bagian dari pembinaan teritorial mewujudkan kemanunggalan TNI dan rakyat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pertahanan negara. Wakil Asisten Teritorial Kepala Staf Daerah Militer 1 Bukit Barisan Letkol Infantri Marki Jaya Perangin Angin mewakili Pangdam 1 Bukit Barisan dan para dewan
Dewan Juri turut memberikan hadiah kepada para juara 1, 2, 3, dan harapan 1, 2, dan 3. Pelajar dari SMA Negeri 6 Medan, Dwi Zahra Aini, peraih juara 1 lomba pidato yang mengangkat tema bela negara di kalangan pemuda mengatakan bahwa pelajar saat ini telah dimodali proyek penguatan profil pelajar Pancasila sehingga memiliki dasar Pancasila dan demokrasi. Jangan terpatok di sekolah aja, mungkin kita walaupun sekolahnya mungkin gak dukung gitu ya, kita bisa nyari keluar info-info lomba lagi. Kan ini kita ada P5 sekarang ya Pak, jadi udah dari kecil, dari pelajaran dasar pun kita udah dimasuk-masukin itu. Jadi mungkin kita sekarang udah lebih melek soal Pancasila, demokrasi kita udah lebih melek. Dari pemerintah juga udah menalar soal itu. Sementara itu, lomba pidato ini diharapkan mampu mewujudkan kreativitas generasi muda pelajar Pancasila dalam menumbuh kembangkan pengetahuan dan kepercayaan diri untuk tampil di depan umum. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Untuk memakmurkan masjid, tim Safari Subuh Arafah Bukit Barisan pagi tadi melakukan silaturahmi bersama warga Denai sekitarnya di Masjid Al-Falah, Kecamatan Medan Denai. Safari subuh diawali sholat subuh berjamaah dihadiri alim ulama dan tokoh masyarakat Sumatera Utara. Safari subuh Arafah di bawah pembina Maijen TNI Ahmad Daniel Chardin ini dalam upaya mempererat tali silaturahmi jajaran Kodam 1 Bukit Barisan bersama masyarakat. Guna menciptakan keamanan yang kondusif untuk mewujudkan hal tersebut, masjid selain dijadikan sebagai tempat ibadah, juga dapat dijadikan sebagai pusat kegiatan dalam pembinaan nilai-nilai Islami, terutama bagi generasi muda sebagai penerus bangsa. Ketua Majelis Safari Subuh Bukit Barisan M. Iqbal Farinduri mengatakan bersama tim Safari telah melakukan roadshow ke sejumlah masjid di Sumatera Utara dan Masjid Al-Falah Dena ini merupakan kunjungan ke-76. Sholat subuh berjamaah harus dibangkitkan oleh seluruh umat muslim khususnya bagi generasi muda. Hal tersebut guna menangkal penyalahgunaan narkoba dan tindakan kejahatan lainnya. Al-Ustadz Syahril Hasibuan mengajak seluruh umat muslim untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berjuang yang pertama menggunakan harta kita untuk menjuangkan agama Allah. Yang kedua berjuang menggunakan jiwa kita, artinya badan kita, seluruh kehidupan kita. Untuk yang pertama terkhusus pada hari ini Safari Arafah Bukit Barisan adalah berjuang untuk majelis sholat subuh berjamaah. Ini adalah sholat yang paling susah dikerjakan oleh orang, maka ini organisasi yang mengajak masyarakat untuk berjamaah rame-rame ke masjid agar sama dengan rata dengan sholat Jumat. Dalam kesempatan tersebut dilakukan pelantikan tim Safari Subuh Arafah Bukit Barisan Kecamatan Medan Denai dipimpin oleh Amiruddin. Ya, pemirsa, dari Provinsi Sumatera Selatan, sejak sepekan terakhir harga gula di Pasar Impres Pendopo Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali mengalami kenaikan mencapai Rp17.000 per kilogramnya. Harga gula yang dijual pedagang di Pasar Impres Pendopo Talang Ubi, Kabupaten Pali, sejak sepekan terakhir mengalami kenaikan. Menurut pedagang, harga gula mencapai Rp17.000 per kilo, dari sebelumnya hanya Rp16.000 per kilo. Santoso pedagang sembako menjelaskan bahwa harga gula sudah mengalami kenaikan sejak awal November lalu, dari Rp15.000 menjadi Rp16.000 dan terakhir sepekan naik lagi menjadi Rp17.000. Pedagang menduga kenaikan harga gula akibat mengikuti kenaikan harga komoditas lainnya seperti beras. Sementara, untuk daya beli pembelian masih normal. Untuk harga gula untuk saat ini berapa, Pak? Kalau eceran 16.500. Nah, ini Pak sudah lama atau baru ini Pak harga segitu, Pak? Sekitar kurang lebih hampir 2 minggu lah. Hampir sudah 2 minggu. Ya, kalau sebelumnya harga gulanya berapa, Pak? 15.000-an. 15.000-an. Jadi sudah lama juga 15.000. Sudah. Jadi bagaimana Pak respon para pembeli ini, Pak? Kayaknya ya biasa-biasa. Biasa aja, Pak. Iya. Biasa, harganya biasa-biasa. Biasa semua, Pak? Iya. Masih stabil. Akhir tahun ini nggak ada? Nggak ada. Pedagang mengaku untuk stok gula di gudang terbilang aman tersedia.
Pedagang memprediksi kenaikan bisa terjadi lagi jelang perayaan Natal dan Tahun Baru mendatang. Muhammad Husni Awan, TVRI Sumsel melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kejaksaan siap menjaga netralitas aparatur sipil negara selama kampanye pemilu 2024. Posko pengaduan juga disiagakan guna mengawal pemilu damai serta menekan pelanggaran selama tahapan pesta demokrasi. Dalam menekan pelanggaran dan netralitas aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Prabu Muli, Kejaksaan siagakan posko pengaduan. Kepala Kejaksaan Negeri Prabu Muli, Roy Riyadi, mengatakan Kejaksaan siap dalam menjaga dan mengawal netralitas aparatur sipil negara. Menurut Roy Riyadi, pengawasan juga dilakukan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu yang telah dibentuk. Upaya ini dilakukan guna mengantisipasi potensi munculnya masalah atau pelanggaran hukum pidana dalam pemilu serentak 2024. Posko pemilu kita siap untuk mensukseskan pemilu di tahun 2024 dan Kejaksaan selalu dari proses pemantauan pemilu dan ASN Kejari Prabu Muli akan bersikap netral dan profesional dalam hal memantau kegiatan dan juga dalam pelaksanaan nanti di Sentral Gakumdu itu kalau apabila ada perkara pemilu yang masuk. Sejauh ini sudah ada laporan? Belum ada laporan. Roy Riyadi menambahkan masyarakat bisa melaporkan secara langsung baik ke Kejaksaan maupun di Sentra Penegakan Hukum Terpadu terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu 2024. Oldi Efriansah, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Sementara itu, pemirsa, KPU Kabupaten Oku butuh belasan ribu orang KPPS. Rekrutmen akan dilakukan 11 Desember mendatang dengan kriteria KPPS yang melek akan teknologi, khususnya dalam penggunaan handphone berbasis Android. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Oku akan membuka jadwal pendaftaran petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Pemilihan Umum 2024 pada 11 sampai 15 Desember 2023 mendatang. Untuk wilayah Oku dibutuhkan sebanyak 11.000 lebih petugas KPPS untuk bertugas di 1.225 tempat pemungutan suara. Ketua KPU Oku Naning Wijaya menjelaskan, syarat untuk menjadi PPS yang paling mendasar yakni minimal lulusan setingkat SMA, melampirkan surat kesehatan dan tidak terlibat dalam keanggotaan partai politik. Maksimal usia 55 tahun. Kendati demikian, setiap KPPS wajib memiliki handphone berbasis Android untuk menunjang kinerja dan fungsinya dalam menjalankan tugas. KPPS tentu bisa setelah dilantik di Januari 2004 tanggal 25 Januari. Adapun syarat-syaratnya adalah seperti biasa, seperti melamar PPK PPS, ijazah minimal SMA, tidak terlibat dalam partai politik, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, dan minimal usia 17 tahun dan maksimal 55 tahun. Selain daripada itu, ada syarat yang memang tidak tercantum dalam surat edaran serta PKPU tentang penilaian Ahok terkait KPPS, yaitu harus memiliki gadget atau Android. Untuk perekrutan KPPS pada pemilu 2024 ini sedikit lebih ketat, terutama terkait dengan persyaratan kesehatan. Retno Wirawijaya, Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan, melaporkan. Pemirsa, tahukah Anda bahwa buah durian, salah satu buah lokal unggulan Kabupaten Muara Enim, selain sebagai konsumsi langsung dan olahan, ternyata buah durian di sini juga dijadikan ikon motif batik durian khas Muara. Untuk melestarikan produk unggulan Kabupaten Muara Enim yang dikemas melalui karya seni membatik oleh para pengrajin seperti yang digagas Sekolah Menengah Kejuruan Negeri atau SMK Negeri 2 Muara Enim, durian atau dikenal warga Muara Enim dengan sebutan dehian sebagai buah lokal diabadikan melalui karya seni batik dengan motif dehian. Selain itu juga ada motif unggulan lainnya seperti motif kopi, motif tengkiang, motif kujur, dan lainnya. Purnama Satria, salah seorang guru tata busana SMK Negeri 2 Muara Enim, mengatakan kerajinan membatik ini sudah menjadi pembelajaran di sekolah. Tema batik ini mengambil motif dehian yang dilakukan proses mulai dari pengumpulan bahan hingga pengecapan pewarnaan, pelorotan, dan penjemuran.
Untuk pembuatannya kita cat lebih dahulu, setelah kita cat sesuai dengan motif yang kita pilih, kita boleh memilih warna untuk pewarnaan. Setelah itu kita buat di water glass untuk mempertahankan motif dan supaya bahannya tidak mudah luntur. Setelah kita water glass baru kita lorot, kita rebus dulu, kita cuci. Terus kita rebus itu untuk melorot, menghilangkan malamnya. Setelah kita cuci, kita rebus, kita lorot, kita cuci bersih, baru kita jemur. Fitri, salah seorang siswa mengaku baru belajar dan tertarik membatik motif dehian. Biasa membatik ini seru sih, karena kita tuh bikin motif, pakai cetakannya juga kami pakai cantik juga di sini. Cantik itu ya? Seminggu berapa kali ini ada ekskul batiknya pun cek mana dia? Ini tergantung sih, kalau lagi pengen produksi bikin, kalau tidak. Batik motif dehian ini dijual dengan harga Rp200.000 per 2 meter. Harapannya, kerajinan membatik khas Muara Enim ini dapat diterima di masyarakat luas. Dari Kabupaten Muara Enim, Kalbadri TVRI Sumsel melaporkan. Dan pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nastion. Selamat siang dan salam beraktivitas.